Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Persatuan Indonesia. Saya Alfat. Saya adalah salah satu penerima beasiswa LPDP. Waktu itu saya mendaftar lewat jalur afirmasi, khususnya BIT atau Beasiswa Indonesia Timur yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Beasiswa LPDP. Waktu itu tahun 2017 ya. Saya mendaftar tahun 2017 pasca lulus dari Universitas Gadjah Mada. Waktu itu saya udah lulus S2 ya. Lulus S2, kemudian saya coba daftar, tapi di waktu yang bersamaan saya juga melamar beberapa pekerjaan. Jadi di selang waktu atau di waktu yang bersamaan juga saya bekerja di beberapa di salah satu instansi pemerintah, bukan sebagai pegawai negeri tetapi sebagai pegawai kontrak. Kemudian juga beberapa pekerjaan lainnya yang saya lakukan waktu itu, sambil saya berproses untuk mendapatkan beasiswa di tahun 2017. Kemudian proses beasiswa itu memakan waktu cukup panjang ya, jadi kurang lebih setengah tahun waktu itu berproses. Kebetulan yang saya daftar itu adalah beasiswa BIT atau Beasiswa Indonesia Timur tahap pertama. Jadi baru dilaksanakan atau baru dibuka Beasiswa Indonesia Timur waktu itu, tahun 2017. Saya coba daftar, kemudian ada waktu itu hanya 3 negara tujuan ya, dan belum ada Beasiswa Indonesia Timur itu belum membuka untuk kampus di dalam negeri. Jadi memang dikhususkan untuk luar negeri dan baru 3 negara tujuan. Alasannya tidak tahu kenapa, tapi 3 negara tujuan ini adalah negara-negara yang cukup maju atau memang negara maju di berbagai bidang maupun industri, kemudian pendidikan dan lain-lain. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, kemudian ada Jepang dan Korea Selatan. Saya coba daftar. Jadi kampus pertama yang saya daftar itu adalah, niat saya sebenarnya ke Amerika Serikat, cuma pertimbangan nilai bahasa Inggris yang tidak terlalu baik waktu itu, dan saya juga bahasa Inggrisnya tidak terlalu baik bahkan hingga saat ini. Saya konsultasi dengan dosen pembimbing waktu itu, dosen pembimbing saya di UGM, dan beliau menyarankan coba kamu cari kampus di Asia, di Jepang ataupun di Korea Selatan. Dan ternyata yang paling persyaratan kampus yang paling mudah adalah di Korea Selatan. Beberapa teman saya mencoba mendaftar di kampus Jepang itu terkendala banyak hal ya, mulai dari bahasa. Ternyata mereka harus mengambil kursus bahasa Jepang, kemudian ada beberapa tahapan tes untuk masuk ternyata, dan itu cukup memakan waktu, makan biaya dan energi. Saya cobalah kemudian waktu itu di 2017 itu saya mendaftar untuk kampus Korea Selatan, namun saya belum mendaftar ke kampusnya. Saya masih mendaftar untuk beasiswanya. Singkat cerita, saya lulus. Setelah dinyatakan lulus, saya kemudian mengikuti program pelatihan bahasa ya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, kota Bandung, selama 7 bulan, dan kemudian di-extend selama 3 bulan di Yogyakarta, di Universitas Negeri Yogyakarta, di Balai Bahasa. Di situ kita mulai, kemudian saya dan teman-teman berproses untuk mencari LOA, dan pada akhirnya dapat ya di kampus Korea Selatan. Saya daftar, tapi pada akhirnya waktu itu terkendala, ada beberapa masalah ya, masalah pribadi, kemudian masalah juga di situasi di negara kita waktu itu, yang tidak memungkinkan saya untuk langsung melanjutkan perkuliahan saya, hingga saya meminta untuk adanya defer atau penundaan waktu studi di kampus. Tapi dari kampus
menyarankan bahwa saya harus mendaftarkan kembali, tapi mereka menjaminkan itu bahwa ketika daftar kembali saya akan diterima seperti itu. Di waktu yang bersamaan saya juga mendaftar sebagai CPNS ya. Saya mendaftar CPNS waktu itu 2018 untuk formasi dosen di salah satu kementerian tempat saya bekerja saat ini. Alhamdulillahnya lulus tahun 2018 dan yang mana hasil saya juga mendapatkan informasi untuk LOA itu di tahun 2018. Nah, itu salah satu alasan bahwa saya tidak bisa melanjutkan studi pada saat itu juga, karena saya harus mengikuti proses yang di CPNS. Akhirnya berjalannya waktu selama setahun, penundaan masa studi, kemudian saya sempat khawatir karena takutnya beasiswa ini tidak akan bisa diperpanjang lagi masa waktunya, kan normalnya itu 1,5 tahun untuk bisa melakukan penundaan studi ya. Kemudian ternyata dari pihak LPDP sendiri membolehkan, karena pada waktu itu ternyata yang mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil, yang mana dia juga pada saat yang bersamaan adalah calon awardee atau calon penerima beasiswa, itu lulus. Sehingga teman-teman ini mereka kemudian menyurat ke LPDP untuk statusnya, meminta kejelasan atas statusnya seperti apa, apakah bisa diperpanjang atau bisa ditunda. LPDP membolehkan hingga kita mendapatkan SK 100% teman-teman. Setelah mendapatkan SK 100%, kita coba mengajukan ke pimpinan di instansi masing-masing. Pada waktu itu sekitar tahun 2019 kalau tidak salah, keluar aturan dari Pan-RB terkait dengan penerima beasiswa sekaligus adalah calon pegawai negeri sipil, yang dia diperbolehkan ketika di 100% langsung bisa menjalankan tugas belajar seperti itu. Akhirnya saya coba untuk melakukan komunikasi dengan pihak LPDP maupun dengan institusi saya di mana tempat saya bekerja. Saya sudah 1 tahun bekerja, 2 tahun lah. Tahun 2020 itu saya coba, kemudian ada pandemi juga, makanya semakin diperpanjang karena ada pandemi, dan akhirnya saya coba untuk komunikasi lagi dan saya memperbaharui sertifikat bahasa Inggris, karena waktu itu sertifikat bahasa Inggris sudah tidak bisa didaftar karena sudah 2 tahun ya sejak pertama kali saya menerima sertifikat IELTS itu. Cobalah saya mendaftar ke sana kemari di kampus yang sama juga. Di momen terakhir di mana saya mendaftar itu, di mana saya tidak mendaftar di kampus manapun karena saya sudah yakin bahwa di kampus ini bakal diterima, di kampus yang sama ketika saya melakukan pendaftaran di awal. Ternyata tidak lulus dan saya juga waktu itu sangat-sangat panik karena beberapa kampus di Korea Selatan juga sudah tutup. Saya berusaha mencarinya, di Jepang tutup, kemudian saya bahkan mendaftar di kampus-kampus yang tidak ada di list yang dikeluarkan sampai LPDP waktu itu. Di 3 negara ini saya sampai mendaftar ke kampus di Italia, di Inggris, di mana-mana, dan juga di dalam negeri ya teman-teman. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Setelah melakukan beberapa usaha untuk bisa mendaftar di kampus-kampus tersebut, saya kemudian mendapatkan informasi dari beberapa orang teman dan mereka juga membantu saya dalam proses pendaftaran. Tentu saja di kampus saya saat ini di Amerika Serikat. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya sangat terbantu dengan itu. Kemudian orang-orangnya juga memang benar-benar sangat ingin menolong teman-teman saya maupun pihak kampusnya, memberikan kemudahan-kemudahan sehingga saya bisa diterima di kampus di mana saya belajar saat ini, yaitu di University of Alabama. Saya mengambil konsentrasi waktu itu, saya akhirnya pindah bisa dibilang pindah jurusan ya, karena tapi masih di dalam satu rumpun yang sama.
Saya waktu itu pindah dari jurusan urban planning di Korea Selatan ke departemen geografi dan planning. Jadi geografi dan perencanaan. Karena geografi itu sangat luas, maka ada beberapa bidang peminatan seperti itu. Ada bidang planning, ada yang environment, kemudian ada juga earth science, kemudian ada social engineering dan berbagai macam lah. Kalau di geografi itu banyak sekali kalau dijabarkan. Karena ini masih dalam satu rumpun yang sama, LPDP menyetujui dan akhirnya saya diterima di kampus ini. Dan ini sudah semester 2, ya saya masuk di semester yang lalu, itu di musim semi 2022 ya, di awal tahun. Ya gitu perjalanan saya, kira-kira bagaimana saya bisa sampai di sini, kemudian bagaimana saya berproses. Ternyata memang proses itu tidak mudah, tapi itu mengajarkan banyak hal ya. Konsistensi salah satu yang perlu ditanamkan dalam proses, dalam jiwa kita untuk kita meraih sesuatu itu adalah konsistensi dan usaha kita, tidak tentu saja dengan doa ya dari banyak pihak, dari orang tua, dari teman-teman, dari kita sendiri. Itu kita bisa berada pada posisi yang kita inginkan. Tidak ideal, memang tidak ideal karena harus tertunda waktunya, kemudian ada beberapa hal yang harus kita lalui, tapi pada akhirnya kita bisa menjalani itu. Ya mungkin sebagai manusia kita menganggap ini adalah sebuah proses yang tidak terlalu ideal karena harus mengorbankan banyak hal. Tapi itu pantas kita terima kalau kita mikir lagi ya. Kalau digariskan sama Tuhan ya inilah yang paling pantas, inilah yang paling sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, seperti itu. Ya kira-kira itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Ini hanya video random aja ya. Beberapa teman menanyakan terkait dengan proses bagaimana bisa tiba di sini, kemudian bisa menjadi seorang mahasiswa S3. Ya mungkin di beberapa kesempatan yang akan datang saya akan jelaskan mahasiswa S3 khususnya di Amerika Serikat tuh apa yang harus kita lakukan, baik kuliahnya, kemudian risetnya, atau pendaftarannya mungkin juga bisa dari awal, atau juga bisa terkait dengan kehidupan, mungkin kehidupan sebagai mahasiswa S3, atau baik kehidupan di kampus maupun social life di kehidupan sehari-hari. Ya mungkin bisa saya bagikan. Kalau mungkin teman-teman ingin mendengarkannya, saya bisa bagikan. Ya kira-kira itu teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan siang hari ini. Di Indonesia mungkin lagi malam ya, tengah malam. Di sini kebetulan siang kita berbeda 12, 13 dan 14 jam di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.